Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita hari ini adalah pengembangan bahan ajar fisika atau PBAF. Kami dari kelompok 8 tentang pengembangan bahan ajar berbasis web. Kelompok kita Erli, Sumroh, Bibah, dan Misbah. Oke, yang pertama, analisis jurnal bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran fisika berbasis web pada pokok bahasan listrik dinamis yang sesuai dengan standar dan kelayakan media pembelajaran. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi peneliti dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya maupun pengembangan lebih lanjut. Yang kedua, bagi guru dapat menambah pengetahuan untuk membuat simulasi-simulasi sederhana lainnya, serta dapat menggunakan simulasi yang dibuat peneliti sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, bagi siswa dapat memberi pemahaman akan konsep yang lebih mendalam dan lebih efektif dalam pembelajaran tentang listrik dinamis. Dan yang keempat, bagi masyarakat umum dapat menambah kualitas pembelajaran di sekolah khususnya yang berada di daerah tertinggal. Oke, selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development. Media yang dikembangkan berupa website HTML dengan konten materi listrik dinamis untuk SMA kelas 10. Disusun menggunakan software Coffee Cup Free HTML Editor. Media disusun dengan mengacu pada model pengembangan ID atau Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Program diuji oleh dosen ahli materi dan praktisi media berdasarkan indikator yang telah ditentukan dan kemudian hasilnya diolah menggunakan black box test. Hasil analisis berdasarkan pengalaman peneliti selama melakukan program pengalaman lapangan atau PPL pada semester ganjil tahun 2012-2013 di SMA N44 Jakarta. Pembelajaran fisika yang seharusnya menggunakan laboratorium secara aktif justru direduksi menjadi pembelajaran di kelas. Alasan yang mengemuka adalah kurangnya kedisiplinan dan ketidaktahuan dari siswa yang menggunakan laboratorium sehingga mengakibatkan banyaknya multimeter dan KIT atau kontak instrumen terpadu listrik dinamis yang rusak. Pengadaan peralatan ini sulit dikarenakan birokrasi yang lama. Akibat laboratorium yang tidak lengkap ini, pembelajaran siswa untuk listrik dinamis menjadi kurang menarik dan kurang dipahami karena keabstrakannya. Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan adanya media pembelajaran listrik dinamis yang bisa diakses secara online agar pembelajaran listrik dinamis dapat dilakukan di mana saja dengan menarik dan dapat dipahami siswa. Dari jurnal tersebut mendapatkan kesimpulan yaitu berdasarkan hasil pengujian media yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa website ini dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran fisika SMA kelas 10 pada pokok bahasan listrik dinamis. Website dapat digunakan sebagai sumber belajar oleh siswa secara mandiri dan memberikan akses bagi siswa untuk berbagi pengetahuan yang baru didapatkan melalui konektivitas jejaring sosial yang ada di dalam website. Website telah memenuhi syarat kelayakan dengan komponen isi materi yang mendapatkan skor 91,35% atau masuk dalam kategori baik. Komponen teknis media pembelajaran yang mendapat skor 83,8% atau dalam kategori baik, serta hasil uji coba lapangan yang mendapatkan skor 78,1% atau dalam kategori baik. Maka, dari hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa website yang dikembangkan layak dijadikan sebagai media pembelajaran fisika SMA kelas 10 pada pokok bahasan listrik dinamis.
Analisis jurnal bahasa asing. Desain penelitian peneliti. Peneliti mengembangkan pendidikan situs web dengan menggunakan media interaktif menggunakan HTML5 yang dapat diakses dari browser, di ponsel atau komputer pribadi, dan menggunakan koneksi internet. Selanjutnya, pendidikan situs web akan dinilai oleh para ahli. Subjek penelitian diadakan di SMP swasta di Bandung pada periode sekolah 2018-2019 yang menggunakan Cambridge dan kurikulum 2013 dengan populasi penelitian adalah guru dan siswa kelas 7, 8, dan 9. Sampel penelitian adalah 3 guru sains dan 31 siswa. Analisis. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan pada kurikulum Indonesia 2013, kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Analisis meliputi identifikasi jenis pengungkit sederhana, identifikasi bagaimana tuas sebagai jenis pengungkit sederhana melalui gambar dan video, serta identifikasi mekanisme tuas dan korelasinya dengan tubuh manusia. Instrumen 1. Pengembangan karakteristik pendidikan situs web. Pertama adalah tahap analisis, yaitu terdiri dari 1. Analisis materi, sedangkan materi dipilih berdasarkan bidang studi pada bahan sains SMP. 2. Analisis pengguna adalah kesesuaian apakah mereka tertarik menggunakan teknologi baru yang berlaku untuk media pembelajaran atau tidak. 3. Analisis kebutuhan perangkat lunak yang tepat diperlukan untuk mengembangkan pendidikan situs web. 4. Analisis kebutuhan perangkat keras untuk memastikan bahwa komputer pribadi cukup kompatibel untuk mengakses perangkat lunak. Pengembangan karakteristik pendidikan situs web yang kedua adalah tahap desain, yang terdiri dari desain materi pembelajaran. Materi yang terkandung dalam situs web pendidikan adalah pengungkit dalam mesin sederhana dan pengungkit dalam tubuh manusia. Selanjutnya, desain diagram alur adalah ilustrasi alur cerita dalam proses pengembangan pendidikan situs web. Yang ketiga, desain storyboard adalah rencana multimedia yang akan dikembangkan berdasarkan flowchart agar tahap pengembangan lebih mudah. Pengembangan karakteristik pendidikan situs web yang ketiga adalah tahap pengembangan yang terdiri dari 2 langkah. Yang pertama, konstruksi pembuatan antarmuka yang dibuat berdasarkan storyboard pada tahap desain. Beberapa elemen yang harus dilakukan yaitu mengumpulkan kebutuhan pengguna dan mendefinisikan desain secara konseptual, dan kemudian memvalidasinya. Setelah itu, masalah yang muncul harus diperbaiki. Sementara pada tahap pembuatan antarmuka, fitur-fiturnya masih belum berfungsi dan tahap proses pengkodean harus difungsikan agar semua fitur berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua, validasi penilaian ahli dari pendidikan situs web. Para ahli terdiri dari 3 ahli, yaitu ahli dalam konten, bahasa, dan media. Rubrik untuk penilaian ahli diberikan dalam aspek dan indikator yang sama dan digunakan dengan menerima, menolak, dan merevisi. Yang ketiga, keterbacaan tanggapan persepsi guru sains dan siswa. Pendidikan situs web, guru sains dan siswa memberikan tanggapan setelah menggunakan pendidikan situs web atau disebut dengan tes keterbacaan. Kuesioner yang digunakan adalah interaktivitas 5 dimensi dan teknologi acceptance model atau TAM. Skala yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah skala 5 Likert. Konsistensi internal siswa dan angket
guru sains diukur dan dievaluasi oleh Alpha Crowbatch. Secara umum, nilai minimum yang dapat diterima dari Alpha Crowbatch adalah 0,6, yang nanti hasilnya menunjukkan pengukuran kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran kuantitatif menganalisis kuesioner untuk tanggapan perspektif guru sains dan siswa yang menggunakan skala 5 Likert dan konsistensi internal. Analisis kualitatif adalah menggambarkan validasi kuesioner, penilaian para ahli, dan keterbacaan hasil tanggapan perspektif guru dan siswa. Validasi oleh para ahli yang menganalisis menggunakan penerimaan situs web pendidikan. Evaluasi keseluruhan menunjukkan bahwa ada indikator yang perlu dievaluasi dan ada beberapa indikator yang telah diterima oleh para ahli. Berdasarkan ulasan guru sains, skor yang diperoleh adalah 91, yang berarti sangat bagus. Sedangkan kesan siswa SMP terhadap aplikasi pembelajaran mobile ini berdasarkan analisis kuesioner memperoleh skor 82, yang berarti sangat baik. Berdasarkan hasil konsistensi internal menggunakan Crowbatch Alpha, hasil untuk angket guru sains adalah 0,825 dan hasil untuk angket siswa adalah 0,863.